Doha, ibu kota Qatar, adalah sebuah kota yang mencerminkan perpaduan harmonis antara tradisi Arab yang kaya dan laju modernitas yang pesat. Kota ini telah bertransformasi dari perkampungan nelayan mutiara menjadi salah satu pusat ekonomi, budaya, dan teknologi paling maju di kawasan Teluk. Namun, di balik gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan mewah, kehidupan masyarakat Doha tetap dibingkai oleh nilai-nilai budaya yang kuat. Salah satu ciri paling mencolok dari kehidupan di Doha adalah keragamannya. Dengan populasi yang didominasi oleh ekspatriat dari berbagai belahan dunia, India, Filipina, Nepal, Mesir, hingga Eropa, Doha adalah kota yang hidup dengan banyak bahasa, adat istiadat, dan gaya hidup. Meski demikian, masyarakat lokal Qatar tetap menjaga identitasnya, baik melalui pakaian tradisional seperti tobe dan abaya, maupun praktik keagamaan dan sosial yang berakar pada Islam. Hari-hari di Doha berjalan dalam ritme yang unik. Pada pagi hari, lalu lintas mulai ramai dengan pekerja yang menuju kantor, anak-anak sekolah, dan para pedagang yang membuka tokonya. Saat siang menjelang dan suhu meningkat drastis, banyak orang memilih berada di dalam ruangan ber-AC, sementara aktivitas kembali hidup menjelang sore dan malam. Malam hari justru menjadi waktu paling aktif, kafe, restoran, dan taman kota dipenuhi oleh keluarga dan anak muda yang bersosialisasi. Sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022, Doha mengalami lonjakan pembangunan infrastruktur. Transportasi publik seperti metro Doha membuat mobilitas lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, pusat-pusat inovasi seperti Education City menunjukkan tekad Qatar untuk menjadi pusat pengetahuan dan teknologi. Namun, modernitas ini tidak serta-merta menghapus nilai tradisional. Misalnya, dalam lingkungan sosial, masyarakat masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kesopanan, dan keramah tamahan Arab. Majelis, atau tempat berkumpulnya keluarga dan sahabat, tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Meski menawarkan gaya hidup yang nyaman dan aman, kehidupan di Doha juga memiliki tantangannya. Ketimpangan sosial antara warga lokal dan ekspatriat kadang menimbulkan dinamika tersendiri. Beberapa komunitas pekerja migran hidup dalam kondisi yang jauh dari kemewahan kota, meskipun mereka adalah bagian penting dari pembangunan Qatar. Selain itu, masyarakat Doha juga menghadapi dilema antara keterbukaan global dan pelestarian identitas budaya. Generasi muda tumbuh dengan akses ke dunia digital dan budaya barat, namun tetap dibimbing untuk menjaga norma dan nilai Islam. Kehidupan masyarakat kota Doha adalah refleksi dari kota yang sedang tumbuh, modern namun berakar, kosmopolitan namun terjaga, cepat namun tetap terstruktur. Ini adalah tempat di mana masa depan dan masa lalu saling menyapa dalam harmoni, membentuk identitas unik yang membedakan Doha dari kota-kota besar lain di dunia. Di balik citra Doha sebagai kota masa depan dengan fasilitas kelas dunia, terdapat sisi kehidupan yang jarang tersorot di permukaan. Kota ini memang memukau dengan arsitektur megah, stadion futuristik, dan pencapaian teknologinya, namun seperti kota global lainnya, Doha pun menyimpan paradoks, kontras yang mencolok antara kenyamanan dan ketimpangan, antara kemajuan dan ketertutupan. Salah satu sisi gelap paling nyata adalah kondisi kehidupan para pekerja migran. Mereka adalah tulang punggung pembangunan kota, dari pembangunan infrastruktur, rumah sakit, hotel, hingga layanan kebersihan. Namun, sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Upah rendah, jam kerja panjang, dan terbatasnya kebebasan sosial adalah kenyataan pahit yang mereka hadapi setiap hari. Meskipun Qatar telah melakukan reformasi tenaga kerja dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penghapusan sistem kafalat, sponsorship, dan pengaturan jam kerja di musim panas, pelaksanaannya masih menyisakan banyak celah. Banyak pekerja yang masih merasa tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Kehidupan di Doha, terutama bagi ekspatriat non-kelas atas, seringkali bersifat tersegmentasi. Komunitas ekspatriat hidup dalam lingkungan sosial dan ekonomi mereka sendiri, terpisah dari masyarakat lokal. Ketertutupan sosial ini menciptakan jurang yang dalam antara komunitas, yang diperparah oleh batasan budaya dan hukum yang ketat. Beberapa aturan sosial yang konservatif juga membatasi kebebasan pribadi. Misalnya, ekspresi seni, kebebasan berpakaian, dan kebebasan berekspresi tetap diawasi secara ketat. Meskipun kota ini terkesan liberal di permukaan, banyak hal tetap dibatasi oleh norma agama dan hukum syariah yang berlaku.
Bagi sebagian orang, terutama warga asing dari negara-negara barat atau ekspatriat menengah ke atas, Doha menawarkan gaya hidup mewah. Namun, gaya hidup ini datang dengan harga tinggi. Biaya hidup di Doha, terutama untuk perumahan, sekolah internasional, dan layanan kesehatan swasta, sangat mahal. Hal ini membuat banyak keluarga hidup dengan tekanan finansial, terutama jika mereka tidak didukung oleh paket kerja perusahaan yang besar. Selain itu, kota ini juga mulai menunjukkan gejala ketergantungan konsumtif. Mal-mal megah menjadi pusat hiburan utama, menggantikan ruang-ruang publik yang inklusif. Interaksi sosial menjadi semakin berbasis konsumsi, menciptakan gaya hidup urban yang tidak selalu sehat secara emosional dan mental. Isu gender juga masih menjadi tantangan di Doha. Meskipun perempuan Qatar memiliki akses pendidikan dan pekerjaan yang tinggi, representasi mereka dalam bidang kepemimpinan, politik, dan kebijakan publik masih terbatas. Sementara itu, perempuan ekspatriat, terutama dari kalangan pekerja rumah tangga, sering menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang tersembunyi dari sorotan publik. Sisi gelap Doha bukanlah cerita tentang kejatuhan, melainkan cerminan dari tantangan nyata yang dihadapi kota-kota global yang tumbuh terlalu cepat. Ketika dunia memuji pencapaian Qatar di panggung internasional, penting juga untuk melihat dan memahami realitas yang dihadapi mereka yang hidup dalam bayangan kemegahan kota. Doha bukan sekadar kota dengan langit cerah dan gedung berkilau. Ia juga tempat di mana keheningan para pekerja migran, keterasingan budaya, dan pertanyaan akan keadilan sosial terus bergema. Hanya dengan pengakuan terhadap realitas inilah, masa depan Doha bisa dibangun bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara manusiawi dan berkelanjutan. Ketika mata dunia tertuju pada Doha sebagai simbol kemajuan dan kekayaan negara Qatar, satu realitas justru tertinggal di balik layar, kemiskinan ekstrim yang tak kasat mata namun nyata. Di kota yang dipenuhi dengan supercar, butik mewah, dan hotel bintang 5, terdapat pula sisi lain kehidupan yang jauh dari glamor, ribuan pekerja yang hidup dalam kondisi sempit, tanpa jaminan sosial memadai, dan berada di ambang kemiskinan kronis. Kemiskinan di Doha tidak tampak seperti di kota-kota besar lainnya di dunia. Tidak ada pengemis di jalanan atau permukiman kumuh di pusat kota. Namun, bentuk kemiskinan di Doha tersembunyi di balik dinding asrama pekerja di pinggiran kota, di kawasan industri seperti Industrial Area, Mesaid, atau barak pekerja di luar zona utama Doha. Disinilah ratusan ribu pekerja migran tinggal dalam kamar sempit, seringkali berbagi ruang dengan 6 hingga 8 orang lainnya. Mereka datang dari Nepal, Bangladesh, India, Pakistan, atau Afrika, dengan harapan memperbaiki hidup. Namun kenyataannya, banyak dari mereka yang terjerat utang akibat biaya agen perekrutan, dan gaji yang mereka terima nyaris tidak cukup untuk hidup, apalagi untuk mengirim uang ke kampung halaman. Meskipun Qatar telah membuat kemajuan hukum, seperti menetapkan upah minimum nasional dan menghapus sistem kafala, kenyataan di lapangan masih sering menyimpang. Ada pekerja yang tidak menerima gaji tepat waktu, tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dasar, dan bekerja dalam kondisi berbahaya di tengah panas ekstrim tanpa perlindungan memadai. Lebih dari itu, karena status visa mereka terikat pada pekerjaan, banyak dari mereka takut berbicara, melapor, atau bahkan mencari bantuan. Dalam struktur sosial yang kaku dan hierarkis, suara kaum miskin nyaris tak terdengar. Kontras sosial di Doha begitu tajam. Di satu sisi, restoran fine dining dan mal futuristik dipenuhi oleh kalangan elit, sementara di sisi lain, para tukang bersih-bersih, sopir pribadi, dan petugas konstruksi sering mengandalkan makanan murah atau kiriman dari rekan kerja untuk bertahan hidup. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, bahkan ruang hijau pun sangat terbatas bagi mereka. Sementara anak-anak keluarga kaya mengenyam pendidikan di sekolah internasional bergengsi, anak-anak para pekerja migran kerap ditinggal di negara asal karena Doha bukan kota yang secara sistem mendukung keluarga berpenghasilan rendah untuk hidup layak bersama. Statistik resmi jarang menggambarkan kondisi kemiskinan ekstrim di Doha secara eksplisit. Ini bukan karena angka itu tidak ada, tetapi karena definisi kemiskinan dalam konteks negara kaya seperti Qatar menjadi kabur. Standar hidup sangat tinggi, namun tidak semua orang menikmati standar yang sama.
Seorang petugas kebersihan yang bekerja 12 jam sehari dengan gaji setara Rp 3-4 juta per bulan di tengah kota modern seperti Doha, di mana harga sebotol air bisa mencapai Rp30.000, adalah potret nyata dari kemiskinan modern, bekerja keras, namun tetap hidup di ambang kekurangan. Kemiskinan ekstrim di Doha mungkin tersembunyi, tapi bukan berarti tidak ada. Menyadari realitas ini bukan untuk menodai citra kota, melainkan untuk membuka ruang diskusi tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesetaraan kesempatan dalam sebuah kota yang tengah menata masa depan globalnya. Jika Doha ingin benar-benar menjadi kota dunia, bukan hanya dari segi arsitektur dan teknologi, tapi juga dari nilai kemanusiaan, maka cerita tentang mereka yang hidup dalam bayang-bayang pembangunan harus ikut dimasukkan dalam narasi besar. Karena kota yang hebat bukan diukur dari tinggi gedungnya, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan yang paling rentan di dalamnya. Doha sering dipromosikan sebagai kota masa depan, bersih, tertata, dan maju. Namun di balik pencitraan tersebut, tersembunyi satu sisi yang hampir tak pernah masuk dalam brosur wisata atau sorotan media internasional, kehidupan kumuh, yang dialami oleh ribuan pekerja migran di pinggiran kota. Ini bukan kawasan liar atau slum seperti di kota-kota besar dunia lainnya, melainkan permukiman yang secara fisik terbangun namun secara sosial dan ekonomi terpinggirkan. Di daerah seperti Industrial Area, Al-Sailiyah, Guwailina, dan kawasan-kawasan proyek besar di luar kota, berdiri blok-blok asrama pekerja. Bangunan ini tampak seperti barak militer, penuh, berderet, dan seragam. Di dalamnya, kamar-kamar sempit ditempati oleh 6-12 orang, berbagi satu kamar mandi dan dapur seadanya. Udara pengap, minim ventilasi, dan kebersihan yang terbatas menjadi bagian dari keseharian. Meski tidak disebut sebagai kamp kumuh secara resmi, kondisi ini mencerminkan kemiskinan terstruktur, keterbatasan ruang, fasilitas sanitasi yang buruk, dan ketidakberdayaan ekonomi yang nyata. Banyak penghuni yang bahkan tidak punya tempat menyimpan barang pribadi secara aman. Privasi menjadi sesuatu yang mewah. Yang membuat kehidupan kumuh di Doha begitu mencolok bukan hanya kondisi fisiknya, tetapi kontras ekstrim antara dunia mereka dengan pusat kota Doha yang hanya berjarak beberapa kilometer. Di satu sisi, hotel bintang 5 dan menara kaca tempat orang bersantai menikmati kopi seharga gaji harian pekerja, sementara di sisi lain, para buruh konstruksi yang membangun gedung-gedung itu sendiri hidup dalam kondisi yang nyaris tidak manusiawi. Seringkali, pekerja bangun sebelum matahari terbit untuk mengejar bus ke lokasi kerja. Mereka kembali setelah senja dalam keadaan letih, hanya untuk menemukan barak yang pengap dan air bersih yang kadang tidak mengalir. Di akhir pekan, sebagian dari mereka memilih tetap tinggal di barak karena tidak punya cukup uang untuk keluar sekadar mencari hiburan. Sebagian besar dari para pekerja migran ini tidak memiliki akses ke ruang-ruang publik seperti taman kota, fasilitas olahraga, atau pusat kebudayaan. Keberadaan mereka seolah dikecualikan dari perencanaan kota yang megah. Bahkan di beberapa tempat, kebijakan informal melarang kelompok pekerja laki-laki masuk ke mal atau taman keluarga demi menjaga kenyamanan pengunjung lokal, menciptakan eksklusi sosial yang menyakitkan namun nyata. Fenomena permukiman kumuh di Doha bukan semata hasil kemiskinan individu, tetapi bagian dari sistem ekonomi yang sangat tergantung pada tenaga kerja murah. Banyak dari para pekerja ini terjerat dalam utang yang mereka pinjam untuk membayar agen perekrutan. Ironisnya, mereka membangun kota yang tidak pernah bisa mereka nikmati. Lebih dari sekadar kekurangan materi, kehidupan kumuh ini menciptakan keterasingan psikologis. Tanpa jaminan sosial, tanpa tempat untuk tumbuh, dan tanpa harapan untuk mobilitas sosial, mereka menjalani kehidupan stagnan di tengah kota yang terus bergerak maju. Kehidupan kumuh di Doha menjadi pertanyaan moral yang tak bisa diabaikan, apakah kota ini benar-benar dibangun untuk semua? Doha adalah contoh bagaimana modernitas bisa berjalan beriringan dengan ketimpangan, di mana pembangunan fisik tidak selalu diikuti dengan pembangunan sosial. Jika ingin disebut sebagai kota beradab dan maju, Doha dan Qatar secara keseluruhan harus mulai memberi ruang bagi suara-suara dari pinggiran. Bukan hanya dalam bentuk reformasi hukum, tetapi juga dengan menciptakan kota yang inklusif, di mana setiap orang, tanpa memandang status ekonomi atau asal negara, memiliki hak yang sama untuk hidup layak, sehat, dan bermartabat.
Karena kota yang sejati bukan hanya tentang kemegahan gedungnya, tetapi tentang bagaimana ia memperlakukan mereka yang tinggal paling dekat dengan tanahnya.